Hai we, assalamualaikum. Apa kabar nih hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun kita berada ya. Dan yang lagi sakit, semoga segera Allah kasih kesembuhan. Amin ya Allah. Alhamdulillah aku bisa upload video lagi. Hai, apa kabar ya teman-teman? Terima kasih ya udah nonton video aku, udah mau klik video aku. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa tonton sampai habis ya weh. Nah, di video kali ini tuh aku mau beli bunga nih. Inilah jalannya rusak kayak gini ya. Ini kami nyasar lagi. Udahlah jalannya rusak, nyasar lagi, makanya nih kami putar balik. Ini kami mau beli bunga yang biasa-biasa aja gitulah ya, nggak banyak-banyak juga. Insya Allah sih rencananya kan mau makeover laundry room, cuman karena belum ketemu waktunya, ya udah beli bunganya aja dulu ya kan. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau ketemu waktunya aku mau makeover laundry room aku. Doain ya. Nah, ini udah sampai di tempat tukang bunganya gitu. Ini banyak kali pilihan-pilihan bunganya. Aku sebelumnya udah pernah kemari juga sama teman aku sebelum aku nikah. Makanya aku tahu tempat bunganya kayak gini. Ini kami keliling-keliling cari bapak-bapak yang jualan bunganya ini, dan ternyata nggak ada orangnya. Nggak tahu entah memang nggak denger atau gimana, tapi ini nggak ada orangnya. Jadi ya udahlah ya, kami putuskan untuk pindah tempat aja karena di sini ada banyak tempat yang jual bunga gitu. Memang namanya juga kampung bunga ya kan. Nah, ini udah sampai ke tempat bunga yang berikutnya. Ini aku lagi pilih-pilih bunga. Aku pilih yang nggak berbunga gitu, bunga tapi nggak berbunga ya gitulah ya kan. Aku pilih yang daun-daun aja gitu karena aku suka yang hijau-hijau daun gitu. Yang bunga-bunga juga oke, cuman ini lagi gimana ya, lebih suka yang daun-daunan lah ya. Nah, lanjut, ini malam hari. Ini bukan malam hari yang pas aku beli bunga ya. Ini malam hari berikutnya gitulah, entah beberapa hari kemudiannya lah gitu. Karena memang cari waktunya kali untuk beresin balkon ini, bener lah. Ini curi-curi waktu banget. Kalau pas lagi di toko nggak rame malam harinya atau lagi ada anggota tambahan gitu, itu baru aku ke atas ya. Karena kalau enggak pasti nggak bisa ya. Nanti udah di atas gini dipanggil lagi ke bawah untuk bantuin di toko gitu, repot ya. Jadi ini aku udah nemu waktunya, ya udah langsung aja gercep dikerjain. Sebenarnya kalau pakai kanopi gitu itu lebih cantik ya, cuman karena budgetnya lumayan jadi ya udah pakai paranet aja. Ini paranetnya aku beli yang di dekat rumah, harganya itu 18.000 per meternya. Jadi kan nanti tanamannya itu nggak terlalu kepanasan ya. Ini aku dibantuin sama Tiara yang tidur di rumah. Dia kerja di toko aku gitu, cuman kan dia tidurnya di rumah karena ini orang dari kampung aku gitu, bukan orang sekitaran sini. Ini kami berdua aja karena anak aku itu tidur. Ya udah ya kan, karena berdua jadi lebih bebas, nggak ada yang ngerusuin. Jujur ya, ini tuh balkon atas ini kurang tersentuh gitu memang, kayak nggak terurus lah ya. Jadi aku niatkan untuk daripada ini nganggur gitu balkonnya, jadi ya udahlah ya, aku mau tanam sayuran-sayuran gitu nantinya insya Allah. Jadi makanya ini mau dipasang paranet dulu biar nanti sayuran-sayurannya atau tanaman-tanaman lainnya itu nggak terlalu kepanasan. Karena kalau siang hari di sini tuh masya Allah kepanas sekali, terus anginnya tuh kenceng kali loh kenceng banget lah pokoknya. Jadi kan kasihan kalau nanti sayuran-sayuran aku pada layu gitu karena kepanasan. Kalau sayuran ini kan kurang tahan ya, dia kayak nggak bandel gitu sama cuaca, jadi harus dilindungin.
ini tuh beserak kali ya, maaf ya. Karena memang kurang terawat, ini nggak terurus. Dan ini pun kan rumah memang udah lama nggak ditempati dulunya, jadi ya begini keadaannya. Kami beli rumah ini belum ada 1 tahun, jadi memang belum diapa-apain, belum ada kami renovasi ini. Nantilah ya kan, nabung dulu. Namanya rumah udah lama, udah nggak terurus, jadi ya begini. Lantainya juga udah sebagian ada belumut gitu. Aku kalau mau sikat lantainya ini pas hujan itu kayak takut gitu, karena ini tuh atasnya deket banget sama wayar yang 3 itu, yang pokok gitu loh, yang utama, yang besar kali itu. Karena itu memang berbahaya, sangat-sangat berbahaya, itu mematikan, karena dia wayarnya itu wayar terbuka gitu loh, nggak boleh kesentuh, karena kalau kesentuh langsung kesetrum gitu, jadi bahaya kali. Makanya nggak berani kalau bersihkan ini pas gerimis. Tapi kalau nggak pas hujan repot juga untuk kerannya ya, karena kan nggak ada keran di atas. Nah, ini aku lanjut aja mau unboxing paket hidroponik aku, hidroponik pemula gitu. Ini tuh harganya 100-an lebih gitu kalau nggak salah ya, aku lupa. Ini paket pemula, aku mau coba-coba untuk tanam sayuran yang hidroponik. Insya Allah ya, semoga berhasil. Karena aku pun baru pemula kali, masih sangat-sangat belajar. Ini tuh paketnya dapat 3 baki seperti ini, sama itu netpotnya juga dapat sesuai dengan lubang-lubang dari bakinya itu. Pokoknya ini dapat lengkap, dapat 3 macam bibit, terus ada nutrisi AB mixnya itu, dan ada apa ya yang busanya itu, lupa aku namanya. Itulah ya, pokoknya ini lengkap, udah siap tanam. Nah, ini keesokan harinya hujan, alhamdulillah ya, beginilah hujan. Ini tuh ada campur-campur geluduknya gitu, agak ngeri sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, ada waktunya ini. Jadi aku sempatkan untuk beresin botol bekas ini. Ini aku kumpulin dari toko ini sendiri, kan banyak ya yang minum-minum di toko aku gitu. Jadi aku kumpuli aja botolnya, daripada beli ya kan, atau ngutip-ngutip di jalanan, di toko juga udah ada. Mungkin segini aja cukup, dan ini pun nggak semua sih, belum semua aku pakai, untuk nanti gitulah. Ini mau aku bersihkan dulu, aku lepasin dari plastik-plastiknya, terus aku potong seperti ini. Ini aku lihat di YouTube ya tutorialnya gitu, langsung aku praktekkan aja seperti ini. Kenapa aku milih tanam sayuran itu yang sistemnya hidroponik, karena menurut aku biar nggak sering-sering nyiram aja gitu. Tapi nggak tahu ya nanti gimana perawatannya dan gimana nanti saat menjalaninya, aku lebih nyaman yang mana, yang pakai tanah atau yang medianya air. Nah, ini lanjut mau aku cat, karena kata info-info yang aku cari itu kalau botol yang bening cepat ditumbuhin lumut gitu loh. Jadi kalau bisa pakai botol, atau botolnya itu dicat yang gelap gitu. Sebenarnya ungu ini itu nggak gelap, tapi aku nekat aja gitu, ngeyel, aku pengen warna ungu gitu. Karena menurut aku kayak cantik aja. Sebenarnya yang lebih bagus tuh warna hitam ya weh, tapi ya gimana ya kan, suka-suka aku aja. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Kalau memang nggak bagus di warna ungu ini, ya udah aku ganti warna hitam aja. Aduh,
Maaf ya kalau aku dubbingnya ini agak berisik gitu, karena memang rumah aku di pinggir jalan banget gitu, di pinggir jalan orang yang mau lalu lalang ke kota gitulah ya. Jadi banyak orang yang lewat. Maaf ya kalau keganggu dengan suara-suara kendaraan yang lewat. Padahal ini aku dubbingnya itu di lantai 2, tapi masih ya tetap kedengaran aja. Ya mau gimana, harap maklum ya teman-teman, maaf. Nah ini lanjut, aku mau tanam ini bibit pokcoy. Bibit pokcoy ini aku tanam masing-masing satu aja di setiap lubangnya gitu, karena dia nanti kalau 2 atau lebih itu bakal sumpek. Karena pokcoy itu kan dia gemuk-gemuk gemoy gitu, insya Allah mudah-mudahan bisa gemoy-gemoy gitu ya. Jadi kalau padat-padat gitu kayak sumpek gitu. Dan ini yang sebelahnya itu bibit bayam. Kalau bayam dia kan meninggi gitu loh ke atas, meninggi, bukan meninggi yang sombong ya. Tapi dia tumbuhnya ke atas gitu. Jadi kalau banyak-banyak nggak apa-apa. Nah ini bibitnya udah 24 jam kalau nggak salah ya. Iya ini udah 24 jam udah berkecambah seperti ini aku seneng kali, pertama kalinya aku tanam dan berkecambah gini, alhamdulillah. Lebay ya kedengarannya, cuman nggak apa-apa lah ya kan, namanya masih pemula, hal-hal yang sangat-sangat sederhana gini pun aku udah seneng. Nah lanjut untuk hari-hari yang berikutnya lagi dan malam hari lagi. Ini kemarin paranetnya itu kecil kali ya, jadi kayak gimana ya, ruangnya itu nggak lebar gitu. Jadi aku beli lagi paranetnya ini paranetnya beda merek gitu kayaknya, dan ini lebih murah kayaknya, kurang awet ya. Ini tuh per meternya cuma 15.000 aja, tapi aku rekomen yang 18 ribuan sih. Dan ini bibitnya udah 3 atau 4 harian gitu, aku lupa ya, udah kayak gitu. Dan lanjut ini hari-hari berikutnya lagi gitulah ya. Ini aku mau bersihkan bersihkan lantainya ini semak ya, belum fix gitu, belum jadi gitu loh untuk kebun balkonnya ini. Insya Allah kan aku mau buat kebun balkon yang minimalis gitu, yang sederhana. Jadi ini mula-mula ya sangat-sangat sederhana. Ini aku bersihkan dulu lantainya, nanti baru tanam-tanamnya gitu. Dan ini tuh gerimis, alhamdulillah datang gerimis. Di sini tuh masya Allah satu hari tuh entah berapa kali hujan gitulah. Pokoknya sering kali hujan, setiap hari pasti ada hujannya meskipun cuman sebentar. Aku kadang kepikiran yang jualan es tuh gimana ya, karena kan aku juga jualan es juga awal-awal permulaan ini ya, bulan ini karena musim hujan jadi dapatnya ya begitulah sedikit, tapi alhamdulillah hujan pun juga rahmat, jadi harus tetap kita syukuri ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian waktu nonton video aku ini lagi ngapain nih? Lagi santai atau lagi beberes atau lagi apa? Boleh share ya di kolom komentar. Di tempat ibu-ibu yang nonton video aku ini, di sana lagi musim hujan sama kayak di sini, atau udah mulai musim kemarau nih? Kan udah mulai masuk bulan Januari sebentar lagi. Jadi udah kerasa nih kemarau-kemaraunya. Nah lanjut, setelah aku sapu-sapu, aku mau lanjut tanam semayan aku yang hidroponik itu ke baki-baki ini ya. Ini sih terutama aku mau semai yang pokcoynya dulu. Sebenarnya bibit pokcoynya itu udah lebih dari estimasi gitu kan, estimasinya 7 hari atau berapa ya, lupa aku. Maaf ya, baru pemula jadi belum begitu paham.
Harusnya pindah tanam itu udah dari kemarin, karena kemarin itu udah tumbuh 4 daun. Katanya kalau udah tumbuh 4 daun itu udah boleh dipindah tanam. Tapi karena ketemu waktunya ya hari ini, ya udah hari ini aja aku pindah tanamnya. Aku sih nggak terlalu ngerti ya itu bibitnya bagus atau enggak, tapi kok kayak ada agak kekuningan gitu tuh daunnya, nggak ngerti lah. Nanti insya Allah aku akan share terus gimana perkembangan tanaman aku pertama kalinya, tanaman hidroponik ya. Nah ini aku langsung aja campurin nutrisinya ini ke dalam airnya. Ini bakinya ini udah aku isi air 2 liter air ya. Di anjurannya itu per 1 liter air nutrisinya itu dicampur 50 ml. Jadi ini aku kasih 2 liter air, dan nutrisi A dan B mixnya itu aku kasih 100 ml. Ini langsung aja aku pindah tanam. Bisa kalian lihat sendiri, ini bibit pokcoynya itu semayan pokcoynya agak kuning-kuning gitu daunnya ya, nggak hijau segar gitu. Aku nggak tahu kenapa, kurang air atau gimana. Tapi ya udahlah ya, nanti kita lihat aja gimana hasilnya dari pokcoynya ini. Jujur ini pertama kali aku tanam sayuran secara hidroponik ya. Karena di situ tadi panas sekali, udah mulai panas nih datang, jadi aku pindah ke sini ya yang lebih teduh gitu. Ya ginilah cuaca di sini, kadang panas, terus nanti tiba-tiba hujan sebentar panas lagi. Alhamdulillah ya, selalu disyukuri aja. Pokoknya kalau yang cuciannya banyak, terus jemurnya itu di outdoor, itu bakal capek ya. Mondar mandir angkat pakaian, terus nanti kalau panas jemur lagi, kalau hujan angkat lagi. Yang sabar-sabar aja ya Bu. Ternyata ya tanam-tanam gini tuh bikin happy loh weh. Kita kayak gimana ya, kayak mengatur makhluk hidup gitu loh. Kita mengatur makhluk hidup yang memang nggak menolak apa yang kita perintahkan. Kita suruh gini, kita suruh gitu, ya dia udah ontok nurut aja gitu, nggak ada perlawanan sama sekali. Dan menurut aku kalau tanam-tanam gini sekaligus untuk menguji kesabaran kita. Semoga dengan bercocok tanam seperti ini, akunya jadi lebih sabar, nggak sering marah-marah, nggak sering merepet ya. Biasalah mama kan merepet aja gitu. Semoga kalau udah bercocok tanam seperti ini, merepetnya itu jadi berkurang. Karena udah lihat tanaman gini, dan semoga nanti kan insya Allah ada nih keinginan aku, tanaman aku ini hijau-hijau gitu. Jadi bisa untuk holiday gitu setiap harinya. Lihat tanaman ini tuh jadi lebih fresh lagi. Nah ini tuh botol yang kemarin aku cat ya weh, ya kayak gini lah. Ini maksud aku mau tempelin ke dinding seperti ini. Ini aku bolongin aja tadi pakai pisau, terus aku cucuk kawatnya ini, dan aku gantung aja gini, dan insya Allah ini tuh kuat ya. Ini sumbunya itu dari kain planelnya itu ada sisa aku waktu dulu, ini udah dulu kali gitu. Udah berapa tahun yang lalu ya, ini masih aku simpan kain planelnya, karena kan aku dulu itu suka kayak berkreasi gitu, buat bunga dari kain flanel, buat buket gitu dari kain flanel, atau pokoknya adalah kreasi-kreasi aku gitu. Jadi ini masih ada sisa, aku simpan aja, nggak aku buang, dan ternyata alhamdulillah ini berguna juga sekarang. Nah sisa dari air tadi aku tuang-tuang aja ke bakinya itu, sayang ya kalau dibuang. Dan lanjut aku mau bersihkan tanaman-tanaman aku yang memang udah mati karena memang gak keurus, dan yang banyak rumputnya aku bersihkan. Pokoknya aku uruslah ini insyaallah. Ini aku susun aja sesuka aku gimana.
Pokoknya ya dinaikkan, turunkan, diputer-puter gitulah ya. Biasa ya kan, emak cari yang cocoknya gimana, padahal ya sama aja. Tetap gitu-gitu juga ya kan. Oh ya, aku mau ngasih tahu, alhamdulillah ini lidah buaya aku udah tunas baru gini, udah tumbuh. Ini dua dua gini loh tumbuhnya, itu nggak ngerti ya aku namanya apa ini. Padahal kemarin itu kan aku minta bibit sama orang, terus udah lama gitu belum sempat aku tanam, udah mau mati, udah kayak busuk-busuk gitu sebagian batangnya itu. Terus cepet gercep aja aku tanam di tanah gini karena yang belum ada waktunya ya, jadi udah cepet-cepet aja, makanya tanahnya itu nggak full di pot polybagnya itu. Tapi alhamdulillah ternyata itu hidup, aku seneng kali. Kenapa aku tanam lidah buaya? Karena aku jaga-jaga ya, karena kan aku punya anak kecil. Nanti takutnya kalau dia demam tengah malam, suhunya itu pas naik tengah malam, kan bingung cari obatnya ya. Jadi aku kalau ada stok tanaman lidah buaya, tinggal ambil aja di balkon ini. Jadi nggak perlu lagi ketakutan repot cari obat kesana kemari ya. Karena insya Allah kalau pakai lidah buaya itu suhu anak aku tuh turun gitu. Besok paginya itu dia udah lebih mendingan lah, karena udah pernah aku coba dan alhamdulillah ya mendingan. Itu lidah buayanya dalamnya itu diambil, yang putih-putihnya itu diambil, dihaluskan, terus dicampur sama jeruk nipis atau jeruk lemon. Nggak usah pala banyak-banyak, jeruknya sedikit aja, terus dioleskan ke badan si anak. Udah diamkan aja sampai besok pagi dan insya Allah suhu anak itu turun ya, panasnya udah nggak terlalu tinggi lagi dan bahkan bisa normal kembali, alhamdulillah. Jadi nggak perlu lagi konsumsi obat ya kalau anak demam, cukup yang tradisional aja. Kalau aku sih aku utamakan yang tradisional gitu, jadi anak nggak ketergantungan untuk minum obat nantinya. Karena kalau udah ketergantungan minum obat terus dikasih tradisional gitu kayak nggak mempan, dia harus minum obat yang pengobatan tradisional gitu, yang seperti bahan-bahan alami itu nggak mempan di dirinya ya, karena udah masuk bahan-bahan kimia yang terlalu banyak. Jadi aku nggak mau anak aku seperti itu. Yang penting aku coba dulu yang tradisional. Kalau memang yang tradisional itu pun nggak ampuh, baru aku kasih obat-obat dokter gitu. Tapi jarang sih aku kasih obat dokter. Terus kalau batuk kayak kemarin itu batuk, aku kasih buah pir gitu. Pokoknya yang tradisional lah. Banyak kok yang sekarang ibu-ibu itu share, baik kali memang share di sosmednya mengenai cara-cara atau tips gimana kalau anak sakit, terus untuk makan anak. Pokoknya banyak lah yang share mengenai anak-anak yang sehat gitu ya. Jadi kita sebagai ibu juga harus smart untuk mencari informasi, karena sekarang cari informasi itu lebih gampang ya. Tinggal Google aja, tinggal search aja di sosmed. Insya Allah banyak kok yang share gitu. Nah ini aku lanjut tanam bibit ya, yang sebelah kiri aku itu bibit bayam. Aku udah tanam juga yang sistem hidroponik itu ya, cuman ini aku mau tes juga di tanah gini yang organik. Aku mau tahu gimana perbedaannya dan tumbuhnya itu mana duluan yang cepat untuk panen gitu. Katanya sih yang sistem hidroponik itu lebih cepat panen daripada yang sistem organik seperti ini. Ternyata ini geser tanahnya lumayan berat ya. Aku kira tadi ringan, tapi ternyata lumayan berat.
Nah lanjut, ini aku mau salin aja bunga yang aku beli kemarin itu di kampung bunga. Inilah yang aku beli, bunga tapi nggak bunga ya, pohon daun-daun gini aja. Ini aku suka lihat yang besar itu, dia kayak seger gitu, aku suka liatnya. Dia nggak terlalu rewel sih, cukup disiram aja udah, nggak terlalu banyak perawatan. Dan lanjut aja aku isi yang lainnya yang memang perlu diisi. Ini juga lidah buayanya perlu kali tanah ya, karena kan kemarin seperti yang aku bilang, aku cuma nanamnya ya udah ala kadarnya aja. Yang penting dia bisa hidup, dan ternyata alhamdulillah dia bisa hidup dan tumbuh tunas baru. Ini tanahnya masih ada segini, aku campur aja biar dia nggak semak, terus aku tutup aja pakai goni gini. Ini tuh tanah dari kotoran lembu ya, atau sapi. Ini tanahnya bawa dari kampung loh, saking menurut aku susah ya untuk mendapatkan tanah yang subur di sini, karena di sini tuh tanahnya ya udah kecampur-campur gitu. Jadi pas mamaku main kemari, aku sekalian nitip aja tanah. Jadi dibawakan sama mamaku tanah yang dari kandang gitu. Dan insya Allah subur ya, karena tanahnya tuh banyak cacingnya, aku aja sampai geli gitu megangnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting habis itu cuci tangan ya. Nah lanjut, ini aku unboxing paket pupuk organik gitu dari Infarm. Ini tuh alhamdulillah paketnya itu aman, dan ini organik, bener-bener organik sih menurut aku. Ini mau aku tes aja. Sebenarnya ini aku salah ya, ini tuh pupuk untuk sayuran daun gitu, cuman ini aku siramnya ke bunga aku, ke serai, ke jahe gitu. Ya Allah, semoga nggak bermasalah ya nanti tanaman-tanaman aku gini. Ini sehabis aku siram pakai pupuk organik itu, aku siram lagi banyak-banyak pakai air biasa, karena aku takut nanti tanaman aku jadi bermasalah gitu. Insya Allah gak ya. Dan udah segini aja sih kebun minimalis aku yang sangat-sangat sederhana. Insya Allah nanti kedepannya bakal ada hijau-hijau yang lebih banyak lagi. Dan ini tuh before-nya, ini afternya. Alhamdulillah ya, better ya, lebih bersih, lebih rapi insya Allah. Ya udah, terima kasih ya yang udah nonton video aku sampai habis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bye bye.